Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widya, NIM 1830401034. Saya akan membacakan presentasi makalah. A. Pengertian risiko operasional. Salah satu jenis risiko pengaturan adalah risiko operasional. Didefinisikan sebagai risiko kerugian yang berasal dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, berkaitan dengan masyarakat dan sistem atau dari risiko internal. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kegagalan manusia, kegagalan sistem, atau hal-hal yang mempengaruhi operasional suatu bank yang akan menimbulkan risiko. Yang B. Kategori risiko operasional. Kategori risiko operasional terdiri dari 3 macam, yakni 1. Risiko proses internal. Risiko proses internal terdiri dari A. Kelalaian pemasaran, B. Pencucian uang, C. Kesalahan transaksi. Kedua, risiko manusia. Risiko manusia terdiri dari A. Pelatihan karyawan tidak berkualitas, B. Tingginya turnover karyawan, C. Praktik manajemen yang buruk. Yang ketiga, risiko eksternal. Risiko eksternal terdiri dari A. Bencana alam, B. Kebakaran, C. Flak eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novera Kurnia Putri, NIM 1830401112. Saya akan mempresentasikan poin C, yaitu identifikasi faktor penentu risiko operasional. Identifikasi risiko adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, di mana identifikasi dan pengukuran risiko operasional ini terbagi di antaranya. Yang pertama, Bank Syariah harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi ekspor risiko operasional. Yang kedua, Bank Syariah mengembangkan suatu basis data mengenai jenis dan dampak kerugian, pelanggaran sistem pengendalian, dan isu-isu operasional lainnya. Yang ketiga, Bank Syariah wajib mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Poin D, penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bagi Bank Syariah, baik secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS diantaranya, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi bank sesuai dengan strategi manajemen risiko bank. Direksi bank menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi. Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek operasional yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, sumber daya insani. Bank Syariah harus memiliki kode etik yang berlaku untuk semua pegawai. Bank Syariah harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada seluruh pegawai yang melanggar penyimpangan ataupun pelanggaran lainnya. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko operasional. Manajemen unit bisnis merupakan risk owner yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko dan risiko untuk operasional sehari-hari. Dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko atau biasanya disebut dengan SKMR, Bank Syariah dapat membentuk unit independen untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional secara menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novianisa dengan NIM 1830401114 akan melanjutkan pembacaan materi dari rekan saya, yang mana sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan kaji ulang berkala terhadap prosedur, dokumentasi sistem pemedesan data, serta kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain. Aspek-aspek yang dapat meningkatkan risiko ini di dalam bank syariah termasuk yang pertama, risiko penundaan dalam perjanjian non-terikat. Yang kedua, kesulitan untuk memaksa perjanjian Islam ke dalam lingkungan resmi. Yang ketiga, kebutuhan untuk menjaga mengatur komoditas.
Yang keempat, biaya dan risiko dalam memonitor perjanjian jenis modal dan risiko ilegal. Yang F yaitu strategi anti-fraud. Penerapan strategi anti-fraud sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Adapun aspek-aspek tersebut setidaknya meliputi pengawasan aktif manajemen, yang mana serta pengendalian dan pemantauan cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung strategi anti-fraud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif manajemen. Yang kedua yaitu struktur, organisasi, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu pengendalian dan pemantauan. Yang keempat, pengandaian dan pemantauan sistem informasi yang mendukung pengolahan. Hanya itu presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.